Sa- Oke, oke, oke seluruh kira nge-review manga Attack on Titan chapter 134. Ini kan aku ngepost sing apa sih ya, wingi lali aku pokoknya. Oke, kelanjutan nih chapter 134 sing Isayama Raya Idul Fitri gitu, pembantaian seluruh umat dunia. Nah iki kelanjutan nih. Mor sing abdikos sing keloro sing pembahasan chapter ketiga 4 volume kedua nggak tak cantum ke soalnya gue rekamannya males balik kerja rekaman tuh ya wis nggak usah basa-basi sih, langsung ayo langsung. Judulnya Menendang Bokong Dajjal. Bayang kayak gambarnya Levi emang badas banget cuk. Aduh, siapa yang benci, udah jangan dilihat ya bangsa. Dan panel terakhir di chapter ke-134. Tentu saja ini adalah bagian paling epic dari semua isi chapter. Yuk langsung aja kita check it bro. Sebelumnya, Marley melakukan tindakan goblok dengan menggunakan kapal terbang terakhir yang harus Ujarku juga yo Marley iki kapal tempur kayak sing ya sebagai fans Attack on Titan retilah bayangan ini dewe sebagai fans ya tiba no kapal bala. harusnya mereka gunakan untuk kabur. Yap, Marley menggunakan kapal tersebut untuk mencoba meledakkan Founding Titan. Abdikos kira kapal-kapal pengebom tersebut benar-benar membawa bom dahsyat yang siap menghancurkan tubuh raksasa Founding Titan. Namun ternyata bom yang dibawa cuma kumpulan tong sampah yang kualitas ledakannya cuma ampas. Jangankan Founding Titan, Wall Titan saja jijik melihat serangan ampas dari Marley ini. Akhirnya serangan ampas tersebut dibalas dengan kejam oleh Founding Titan melalui serangan dari bisitan yang digantung di tubuhnya. Semua kapal terbang Marley pun hancur. Salah server dong. Pathetic waste of time. I've got to pound this sea freak or whatever it's called. I heard that! Boom, boom. Bam, dim. Kegoblokan Marley ini akhirnya memberikan keputusasaan pada mereka yang sudah capek-capek mengungsi dari Liberio menuju ke ujung benua Marley. Bahkan para Wis mengungsi atuh hasilnya anjing banget. orang tua hanya bisa menenangkan anaknya dari ketakutan akibat Founding Titan yang semakin dekat menuju ke arah mereka. Dan di tengah-tengah keputusasaan inilah tiba-tiba para anak kecil melihat sesuatu datang dari belakang Founding Titan. Burung apa tuh man? Bukan, itu bukan burung puyuh, tapi pesawat aliansi yang sudah tiba untuk menghentikan Eren. Sementara itu, di dalam pesawat terjadi keributan akibat mesin pesawat yang hampir mati karena sebelumnya di maintenance dadakan. Nek sing pengen maca teks di skip ya, di skip diwaca. Oleh para insinyur Izuru, Onyakopon berusaha sekuat tenaga untuk terus membuat pesawat tersebut tetap terbang, setidaknya sampai para aliansi berada tepat di atas Founding Titan. Ekspresi ketegangan para aliansi sangat terasa di sini, kecuali dua Ackerman yang sepertinya sudah siap masuk ke mode tempur level maksimal. Bisa dilihat dari sorotan mata. Ya. Komen ya. Mikasa Levi. Tatapan mata seorang pembunuh kelas kakap pembantai Titan. Levi dan mata Mikasa, mereka seakan-akan memendam satu kata dalam hatinya. Yap, dalam hati Mikasa, kita pasti sudah tahu kalau ada kata Ere di dalamnya. Eren, 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 Eren. Sementara dalam hati Levi, kemungkinan ada rasa penasaran tentang posisi Zeke. Apakah dia benar-benar masih ada di sekitar tubuh Gumun banget aku karo Levi. Dunia kiamat jadi pikir panggil Zeke ketek jan.
lampu Foundry Titan. Rasa penasaran Levi pun langsung dijawab oleh Eren di panel berikutnya, di mana Beast Titan lagi-lagi melemparkan batu kerikil yang jangan tanya Abdikos asalnya dari mana. Lemparan tersebut sukses menghancurkan bagian sayap dari pesawat aliansi, serta memberikan kepanikan luar biasa pada para aliansi yang ada di dalam pesawat. Celana Connie mungkin sudah basah karena melihat pik yang ada di hadapannya. Ups, maksud Abdikos, karena situasi yang benar-benar menegangkan ini. Rainer bahkan ditampakkan jungkir balik seakan-akan dia punya kemampuan anti gravitasi. Begitu juga dengan Pik dan Mikasa yang cukup bikin tegang. Ups, maksud Abdikos, mereka cukup tegang di situasi hidup dan matinya saat para anak-anak pada tegang, tidak dengan kapten kita. Yap, si kapten melihat dengan antusias dari jendela karena penasaran pada sesuatu yang sepertinya dia kenal sedang melemparinya. Dan benar saja, Levi akhirnya menemukan posisi musuh sejatinya. Itu dia, monyet bangsat. Setelah posisi Beast Titan diketahui oleh aliansi, sang komandan Armin pun langsung memulai rapat singkat dengan para prajurit aliansi. Intinya tujuan mereka saat ini hanya satu, yaitu Beast Titan. Mereka akan menghentikan Beast Titan dengan harapan Rumbling juga bisa dihentikan. Kapten kita pun sangat percaya diri pada misi kali ini. Kepada San Levi, semoga dia bisa bantai Zeke meneh. Dek, harus mati kecolongan terus gumun aku. Karena tanpa dirapatkan oleh si komandan Armin pun, tujuan sang kapten memang si monyet bangsat ini. Rapat singkat mereka pun kembali diusik dengan lemparan batu Beast Titan yang kedua pada mereka. Namun karena ini adalah pesawat, bukan kapal terbang cemen seperti milik Marley, jadi Onyakopon bisa membuat pesawat tersebut bermanuver untuk menghindari lemparan batu Beast Titan. Onyakopon akhirnya berhasil mencapai posisi di atas Foundry Titan. Dia pun memberikan aba-aba pada para aliansi kalau sekaranglah saat yang tepat bagi mereka untuk melompat. Armin pun mengambil napas panjang lalu melompat dari pesawat diikuti oleh para anggota aliansi lainnya. Armin pun berteriak dengan lantang, "Eren!" Jujur panel ini benar-benar epik. Sampai-sampai ketika membaca panel ini di kepala Abdikos seperti ada lagu Sasageo sedang dimainkan. Lihatlah betapa kerennya posisi Armin yang terjun sambil membawa dua tombak petir. Kemudian ada Mikasa dengan wajah yang cukup meyakinkan. Ada Jan dan Connie dengan beberapa tombak petir tambahan di punggungnya. Terakhir ada kapten kita yang terlihat seperti nyamuk tempelan yang tidak dianggap. Panel ini mengingatkan Abdikos pada adegan Deadpool dan X-Force saat terjun dari pesawat. Di panel bagian lain ada Pik yang disuruh menarik bom sendirian. Memang benar-benar nggak ada akhlak para aliansi. Cewek seksi disuruh menarik tumpukan bom berat sendirian. Dan di panel bawahnya lagi-lagi ada Beast Titan yang siap kembali melemparkan batu. Yang berkali-kali Abdikos ingatkan, jangan tanya Abdikos dari mana asalnya batu-batu tersebut. Mungkin Beast Titan mengambil elemen keras dari Foundry Titan yang nyantel di tengkuknya. Lalu elemen keras tersebut beregenerasi untuk bisa digunakan Beast Titan berkali-kali. Untungnya lemparan membabi buta dari Beast Titan tersebut tidak ada satupun yang mengenai para aliansi. Jika teman-teman penasaran kenapa akurasi lemparan Beast Titan sangat rendah di sini, jawabannya simple, karena Beast Titan melempar ke atas alias vertikal, di mana akurasinya akan menjadi sangat-sangat rendah karena dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi ke bawah dan juga angin kencang dari ketinggian. Ini berbeda dengan akurasi lemparan Beast Titan pada Erwin dan para kadet baru Survey Corps, yang mana lemparan tersebut adalah horizontal sehingga strike dari lemparannya lebih mengena. Dikejutkan dengan lemparan tiba-tiba dari Beast Titan, Jan hanya bisa bilang, "Anjrit, hampir aja gue mati." Jika Jan merasakan ketakutan akan kematian yang luar biasa, tidak dengan si anak emas. Dia dengan gagah berani terjun dengan posisi kepala ada di bawah, layaknya Falcon. Saat posisinya lumayan jauh dari teman-temannya, Rainer mulai berubah menjadi armor Titan, sehingga ledakannya tidak sampai mengenai teman-temannya. Adegan perubahan Rainer disaksikan live oleh para pengungsi dan orang-orang Marley yang sebelumnya sempat putus asa. Entah kenapa, Rainer seakan-akan menjadi karakter favorit Abdikos saat ini, menggantikan si nyamuk tempelan. Ups, maksud Abdikos, Kapten Levi, yang di sini tidak disorot kepedesannya dalam aksi terjun ini. Armor Titan dengan badan beratnya tentu bisa meluncur lebih cepat lagi. Dia pun seperti tiba-tiba muncul di hadapan Beast Titan dari kepulan asap ledakan untuk mengejutkannya. Yo, surprise motherfucker. Yatta, 終わったのだ。
pun saling bertabrakan, menghasilkan dua ledakan dahsyat. Ledakan saat mereka bertemu dan ledakan saat mereka berdua jatuh ke tubuh fauni Titan. Di sini kita bisa melihat seberapa besar fauni Titan Eren. Dua sosok Titan dengan tinggi 15 meter dan 17 meter hanya seperti dua jambu ceblok di tubuh raksasa fauni Titan. Sementara itu, para aliansi mulai menancapkan jangkar maneuver 3D mereka untuk siap-siap landing di tubuh raksasa fauni Titan. Semua anggota aliansi menunjukkan posisi yang luar biasa keren, kecuali kapten kita yang masih tampak seperti nyamuk tempelan yang tidak dianggap. Keepikan pun belum berakhir. Rick turun ke bawah sambil berubah menjadi Kartitan. Dia membawa ratusan bom yang siap digunakan untuk meledakkan Eren, dan julukan para Jenderal Marley pada tim aliansi Eldia Marley ini benar-benar keren. Yap, mereka menjuluki pasukan aliansi dengan sebutan Paradise Force alias pasukan Pulau Paradis. Yap, walaupun di sini ada Kartitan dan Armor Titan, para Jenderal Marley tetap menjuluki mereka sebagai pasukan Pulau Paradis, bukan aliansi Eldia Marley. Dengan begini, saat nanti sang iblis Eren berhasil dikalahkan, maka jangan khawatir Paradis akan dihancurkan oleh Marley, karena saat ini pasukan Paradis sedang berjuang untuk menghentikan iblis dari pulau tersebut. Panel pun ditutup dengan perkataan terakhir dari Armin. Eren, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, bagian mana dari dirimu yang bebas setelah kami merobekmu dari sana? Yap, di sini perkataan Armin sangat jelas. Walaupun dia bilang akan berbicara pada Eren, namun misi utama pasukan aliansi sudah jelas, yaitu meledakkan kepala Fauni Titan untuk mengeluarkan Eren yang ada di sana. Jadi ledakkan kepalanya dulu, lalu keluarkan isinya, barulah mulai berbicara. Ini sangat keren sih. Yang tidak kalah keren adalah posisi Armor Titan, di mana dia mencengkram tangan Beast Titan sambil mencekik lehernya, termasuk menduduki tubuhnya. Ini seakan-akan menjadi balasan setimpal bagi adegan Beast Titan yang pernah mengalahkan Armor Titan lalu menduduki tubuhnya. Jangan lupa subscribe channel Bigos, dan jangan lupa share video ini. Saya Bigos, salam Mi. ライダー勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後な。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。 Intinya yo kedatangan sang juru selamat iki yo iso ra gawe pembantaian terakhir Eren ki dicegah apa enggak, simpel kan.